Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami terus di 212 channel Bang Semangat Lama. Pada kesempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan mengenai cara pelaporan SPT tahunan pribadi tahun 2025 untuk ASN, TNI atau Polri serta karyawan di kontik DJP terbaru. Sebelum kita mulai praktikkan caranya, di sini ada catatan penting yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, jika nantinya sewaktu-waktu sistem kontik dan aturan perpajakan berubah, silakan ikuti sesuai yang terbaru. Yang kedua, sediakan bukti potong penghasilan dari bendahara gaji atau juru bayar pemberi kerja, instansi, perusahaan, kementerian, lembaga masing-masing Bapak Ibu. Coba kita akses Bapak Ibu alamat kontik djp.pajak.go.id. Untuk login, kita coba klik lanjutkan. Untuk bisa login, Bapak Ibu silakan masukkan ID pengguna berupa NIK dan kata sandi yang terdaftar. Untuk login pertama kali ke kontik, Bapak Ibu, kata sandi bisa menggunakan kata sandi DJP online. Bagi yang baru pertama kali login ke kontik, bisa menggunakan kata sandi DJP online. Coba kita masukkan terlebih dahulu ID pengguna dan kata sandi kami Bapak Ibu untuk bisa login. Berikutnya kita masukkan kode captcha yang tertera di samping. Jika nantinya kurang jelas bisa di replace, reload, download ulang. Masukkan kembali kode captcha yang muncul setelahnya. Kita klik login. Jika berhasil login, Bapak Ibu pastikan terlebih dahulu bagian atas yang muncul nama kita atau nama pribadi kita, bukan nama orang lain ataupun nama instansi. Selanjutnya, kita pilih menunya surat pemberitahuan SPT. Kita pilih lagi SPT. Kita coba klik buat konsep SPT. Kita pilih jenis SPT-nya, PPH orang pribadi. Kita klik lanjut. Untuk jenis periode SPT, Bapak Ibu, kita pilih SPT tahunan. Periode tahun pajak biasanya otomatis dari Januari sampai dengan Desember, bulan pelaporan, tahun pelaporan. Kita pilih. Kita klik lanjut. Untuk mode SPT, kita pilih normal. Selanjutnya, jika sudah melakukan pengiriman dan pembetulan, pilih pembetulan. Untuk pertama kali, model normal sebelum pembetulan dan pengiriman. Kita klik buat konsep SPT. Kita tunggu sistem kontik melakukan deteksi. Karena ada sebagian wajib pajak yang dikecualikan atau tidak wajib melakukan pelaporan SPT tahunan. Untuk yang dikecualikan atau tidak wajib melakukan pelaporan SPT tahunan, nanti akan kami bahas insya Allah pada video kami yang lain untuk lebih rinci dan detail. Di sini kami contohkan untuk yang wajib melaporkan SPT tahunan, akan otomatis lanjut seperti ini, tidak ada pemberitahuan atau notifikasi sebelumnya. Bisa langsung membuat konsep untuk yang wajib melaporkan SPT tahunan. Kita klik tanda lihat selanjutnya. Oke, Bapak Ibu, pastikan nantinya untuk tahun pajak, status, dan periode pembukuan sudah terisi otomatis atau sudah muncul. Jika nantinya belum muncul, silakan dicoba refresh atau membuat ulang sistemnya, takutnya gangguan atau error. Berikutnya kita pilih pencatatan untuk metode pembukuannya atau pencatatannya. Sumber penghasilan Bapak Ibu kita pilih, kami contohkan yang umum saja sesuai dengan status
wajib pajak karena tadi statusnya karyawan, ASN, dan sejenisnya. Biasanya secara umum sumber penghasilannya dari pekerjaan. Namun bisa juga nanti ada yang lain. Ini secara umum saja. Kita pilih pekerjaan. Kita centang. Pastikan sebelum lanjut, klik posting is PT. Klik Bapak Ibu. Oke, sudah terposting. Kita kembali memilih sumber penghasilan. Pekerjaan, seharusnya tadi kita posting terlebih dahulu. Oke, nggak apa-apa Bapak Ibu, kita lanjut. Kita kembali memilih sumber penghasilan, jangan lupa setelah melakukan posting. Metode pencatatan sudah terpilih. Berikutnya Bapak Ibu untuk identitas wajib pajak. Biasanya yang abu-abu sudah terisi by system, tidak perlu diapa-apa lagi. Kita isi yang putih. Di bagian nomor 7 ada status kewajiban perpajakan suami dan istri. Ini nantinya jika Bapak Ibu mempunyai pasangan. Silakan dipilih statusnya, pihak atau MT. Jika nanti statusnya bukan pihak atau MT, di sini kami garis bawahi atau kami tekankan, jika nanti statusnya bukan pihak atau MT, tidak perlu memilih. Walaupun sudah mempunyai pasangan suami atau istri. Silakan disesuaikan nanti statusnya pihak atau MT atau bukan. Jika nantinya Bapak Ibu statusnya pihak atau MT wajib memilih. Misal nanti statusnya MT. Otomatis nanti akan muncul nik suami atau istri Bapak Ibu. Dan nanti akan muncul lampiran tambahan untuk mengisi jika memilih MT atau pisah harta. Cara mencek lampiran tambahannya ke atas. Lampiran L4. Otomatis nanti Bapak Ibu diminta melakukan pengisian yang ini jika tadi memilih pisah harta atau memilih terpisah MT. Oke, itu bedanya jika memilih status MT dan pisah harta. Kita kembali Bapak Ibu ke bagian induk. Di sini kami contohkan Bapak Ibu yang statusnya bukan pihak atau MT. Kita hilangkan saja yang ini, kita silang. Oke. Artinya tidak perlu mengisi lampiran tambahan. Ini kami sederhanakan, kami sembunyikan identitas. Kita lanjut ke penghasilan neto. Kita jawab Bapak Ibu pertanyaannya. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Tentunya ya. Soalnya mendapatkan gaji dan tunjangan serta sejenisnya. Kita pilih ya. Otomatis nanti kita diminta mengisi lampiran 1 bagian D. Ini catatan atau pinnya Bapak Ibu jika nantinya lampiran 1 bagian D di sini sudah terisi otomatis by system, harus dilihat, dicek Bapak Ibu apakah sudah sama dengan bukti potong penghasilan Bapak Ibu. Jika nantinya sudah terisi otomatis by system, harus dilihat lagi apakah sudah sama dengan bukti penghasilan atau bukti potong Bapak Ibu. Namun jika masih 0, tidak terisi otomatis, artinya harus kita isikan manual. Di sini kami contohkan Bapak Ibu yang tidak terisi otomatis, nanti akan kami isikan manual lampiran 1 bagian D. Atau langsung saja Bapak Ibu, sebelum kita menjawab pertanyaan yang lainnya, kita isi terlebih dahulu lampiran 1 bagian D supaya tidak bingung. Kita ke atas. Kita masuk ke bagian lampiran 1. Bagian D yang ini, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Ke bawah, ke bagian D, kita klik tombol tambah. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk mengisi penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Kolom pertama ada nomor identitas pemberi kerja. Di bagian D tadi yang ini, kita klik tambah, tadi kita masukkan, di sini ada nomor identitas pemberi kerja. Di sini Bapak Ibu kami masukkan nomor bendahara atau nomor NPWP dari instansi kementerian lembaga di tempat kami, kantor Kementerian Agama sesuai dengan pemberi kerja. Biasanya jika nomor yang kita masukkan benar, otomatis akan muncul nama pemberi kerjanya. Untuk penghasilan bruto, kita cek tentunya ke bagian bukti di sini, bukti potongnya. Di bagian penghasilan bruto Bapak Ibu, bagian bawah silakan kopikan jumlahnya.
Intinya di bagian jumlah penghasilan bruto. Silahkan dilihat masing-masing bukti potongnya. Kita masukkan. Untuk pengurang penghasilan bruto, jika ada, dilihat lagi apakah ada pengurangnya. Ini ada Bapak Ibu pengurangnya. Kita kopikan jumlahnya biasanya bagian bawah, jumlah pengurangan. Oke. Penghasilan itu otomatis terisi setelah kita masukkan penghasilan bruto dan pengurangan. Kita simpan Bapak Ibu. Setelah penghasilan tersimpan, kita cek lagi di bagian induk, kita ke atas. Oke Bapak Ibu, di sini sudah terisi 81 juta sekian-sekian. Nantinya Bapak Ibu jika masih belum terisi, silahkan dilihat lagi lampiran 1 bagian D-nya. Untuk pertanyaan yang lainnya Bapak Ibu, ini kami pilih tidak-tidak saja, silahkan disesuaikan terkait masalah yang ini supaya cepat. Kita lanjut ke masalah penghitungan pajak tentang. Di sini Bapak Ibu, apakah terdapat pengurangan penghasilan neto seperti kompensasi kerugian, zakat atau sumbangan? Silahkan dijawab ya atau tidak Bapak Ibu. Jika nantinya ada, silahkan dicek di bagian di sini, di bagian pengurangan tadi. Zakat, sumbangan, keagamaan ini 0 Bapak Ibu, artinya tidak ada. Kita jawab pertanyaannya tidak. Jika ada, nanti akan mengisi lampiran 5 bagian A. Ini kami tidak. Oke, terkait masalah PTKP, silahkan disesuaikan nanti. Penghasilan tidak kena pajaknya. Lihat bukti potongnya berapa. Sini kawin 3 anak. Kami contohkan kawin 3 anak. Otomatis nanti akan terisi PTKP-nya. Ini apakah terdapat pengurangan PPh tentang? Silahkan dijawab Bapak Ibu. Cek lagi di bagian bukti potong tadi. Biasanya ada di bagian nomor 22 di tempat kami. PPh pasal 21 yang tentang. Jika ada angkanya, silahkan dijawab iya. Ini ada angkanya Bapak Ibu. Kita jawab iya tentunya. Jika nantinya 0, Bapak Ibu tidak perlu dijawab. PPh tentangnya pilih tidak. Karena nanti akan menambahkan lampiran 5 bagian C untuk mengisi secara manual. Untuk pengisian pada lampiran 5 bagian C, nanti Bapak Ibu kita isikan belakangan saja supaya tidak bolak-balik. Ini masih ada tentunya PPh tentang karena belum kita isikan lampiran 5 bagian C-nya. Nanti belakangan kita jawab pertanyaan yang lain terlebih dahulu. Masalah kredit pajak kami tidak saja Bapak Ibu, silahkan disesuaikan. Untuk kurang atau lebih bayar tentunya masih ada Bapak Ibu karena belum kita input PPh tentangnya. Kita lanjut ke bagian pembetulan, tidak perlu. Kita lanjut lagi ke bagian angsuran PPh pasal 25. Ini biasanya jarang. Kami tidak saja. Pilihannya tidak. Jika nantinya ada, silahkan dijawab iya. Oke, kita ke bagian pernyataan transaksi lainnya. Untuk harta pada akhir tahun pajak ini ada tanda bintangnya. Lampiran 1 bagian A wajib diisi terkait masalah harta. Nanti akan kami contohkan cara mengisinya. Terkait utang, Bapak Ibu sudah disesuaikan utang yang ada pada tahun pelaporan tahun 2025. Jika ada utang, pilih iya. Nanti akan lanjut ke bagian lampiran 1 bagian B. Khusus yang ada utang. Jika tidak perlu mengisi lampiran 1 bagian B. Tergantung jawaban Bapak Ibu. Untuk PPh, penghasilan pindah, jika ada, silakan iya. Jika tidak. Misalnya ada, nanti akan mengisi lampiran 2B. Terkait PPh pindah, biasanya seperti uang makan, tunjangan pengisi guru, bagi guru. Silakan disesuaikan nanti Bapak Ibu pilihannya apa jawabannya. Kami di sini kami jawab iya. Nanti akan kami isi lampiran 2B bagian A. Objek pajak kami pilih tidak. Yang lainnya ini tidak juga. Yang bisa dijawab silahkan jawab. Ini kami pilih no. Ini no Bapak Ibu. Oke, selebihnya kira-kira Bapak Ibu sudah semua pertanyaan kita jawab. Nanti kita coba cek lagi jika ada yang kurangnya. Kita isi lampiran-lampirannya terlebih dahulu. Terutama untuk lampiran PPh tentang karena ada tadi.
lampiran PPh terutang, kita cek kembali di bagian lampiran 5 bagian C yang ini Bapak Ibu, pengurangan. Kita ke atas ke bagian L5, bagian C, pengurang PPh terutang, ke bawah langsung. Kita tambah. Kita pilih jenis pengurangnya. Di sini kami pilih Bapak Ibu yang atau yang ini. Terkait ini Bapak Ibu kami kurang begitu paham apakah yang ini atau yang ini. Kami contohkan yang ini saja Bapak Ibu, pengurang PPh lainnya. Silakan nanti ditanyakan kepada kantor pajak setempat terkait jenis pengurang PPh terutang. Yang penting nilainya kita masukkan terlebih dahulu supaya jangan ada lebih bayar. Ini tadi PPh terutangnya, angkanya. Untuk jenisnya kami masih ragu-ragu apakah yang tax holiday tadi atau yang pengurang PPh lainnya. Yang ini atau yang di bawah. Ini kami simpan saja terlebih dahulu bagian PPh lainnya, jenisnya kita simpan. Oke. Kita nanti akan cek Bapak Ibu di bagian induk apakah masih ada yang lebih bayar atau kurang bayar. Kita isi lampiran yang lain terlebih dahulu, kita kembali ke atas. Yang satu Bapak Ibu, ini wajib yang ada utang atau harta tadi. Harta wajib diisi. Terkait dengan lampiran L1, Bapak Ibu, silakan nanti dicek. Jika bisa disesuaikan, sesuaikan. Jika sudah otomatis terisi by system seperti tanggungan, biarkan seadanya. Namun jika bisa ditambah atau disesuaikan, silakan sesuaikan untuk anggota keluarga. Ini kami contohkan mengisi harta pada akhir tahun pajak. Ini wajib Bapak Ibu, tidak boleh kosong. Kita tambah untuk mengisi, klik tombol tambah. Deskripsi misal tabungan saja, nomor akun kami simulasi atas nama simulasi saja, misalnya atas nama sendiri atau siapa nanti Bapak Ibu. Banknya misal BRI. Karena tabungan, lokasi harta silakan dicari auto complete misal Indonesia, tahun pengalihan tahun 2025, saldo 1 juta. Untuk keterangan, tidak ada tanda bintangnya, opsional, bisa diisi atau tidak. Di sini kami contohkan, kami kosongkan. Kita simpan. Oke, yang penting ada terisi harta. Untuk yang lainnya, harta yang setara kas, silakan ditambahkan jika ada. Piutang, Bapak Ibu, jika ada piutang, tambahkan. Yang lainnya, silakan ditambahkan sendiri jika ada. Sesuaikan saja, harta bergerak, harta tidak bergerak, termasuk tanah dan bangunan. Harta lainnya, utang. Di sini Bapak Ibu karena pertanyaan di awal tadi bagian unduk tidak ada utang berarti tidak perlu menambahkan utang. Namun jika nantinya Bapak Ibu menjawab ada utang berarti wajib mengisi utang yang ada di tahun 2025. Anggota keluarga yang menjadi tanggungan Bapak Ibu ini sudah terisi otomatis, tidak ada menu edit ataupun penyesuaian. Dibiarkan saja seadanya by system. Jika ada nanti silahkan sesuaikan jika memang belum lengkap. Untuk penghasilan neto, tadi Bapak Ibu sudah kita isi terkait masalah penghasilan neto. Ini daftar bukti pemotongan PPh. Jika ada, silahkan ditambahkan. Oke. Terakhir Bapak Ibu kita masuk ke bagian penghasilan PPh Pinang. Karena tadi kita ada menjawab iya. Untuk PPh Pinang Bapak Ibu masuk ke bagian L2. Coba kita cek. Ini Bapak Ibu. Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat pinang L2. Karena sebelumnya kita menjawab iya. Jika tidak, tentunya tidak perlu mengisi yang ini. Cara mengisinya, tinggal klik tombol tambah. NPP pemotong. Masukkan tadi NPP pemotongnya siapa, nama bendahara, instansi kementerian atau lembaga atau nama NPP lembaganya. Otomatis nantinya akan muncul jika NPP yang kita masukkan benar, nama pemotong atau pemungutnya. Jenis penghasilan kami contohkan, misal ini untuk penghasilan uang makan, kita pilih yang honor atau imbalan lain dibebankan kepada APBN. Misal golongan 4, kita sesuaikan golongannya. Intinya silahkan dipilih nanti jenis penghasilannya yang sesuai Bapak Ibu. Apa, misal tunjangan pengisi guru, silahkan dicari nanti masuk ke mana, misal saja. Untuk DPP, berapa jumlahnya? Misal 10 juta, PPh terutang 0, kita klik simpan. Oke,
berhasil tersimpan. Untuk selanjutnya silakan diisi jika ada lagi penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Ini kami cukupkan contohnya 1, karena tadi kita menjawab iya. Namun jika Bapak Ibu tidak menjawab tidak pertanyaan di awal di induk tadi, tentunya tidak perlu mengisi penghasilan yang dikenakan PPh final. Tergantung jawaban Bapak Ibu ya atau tidaknya di bagian lampiran induk tadi. Kita kembali ke bagian induk. Kita cek Bapak Ibu sebelum melakukan lapor dan bayar, pastikan terlebih dahulu untuk PPh kurang atau lebih bayar di sini sudah 0 yang ini. Jika nantinya belum 0 atau masih ada yang terisi angkanya, coba dicek kembali apakah memang benar atau ada yang keliru dalam pengisiannya. Intinya biasanya harus nihil atau 0 secara umum standarnya. Namun ada juga kasus tertentu yang tidak nihil. Oke, Bapak Ibu, di sini kami contohkan sudah 0. Yang lainnya Bapak Ibu coba kita simpan konsep terlebih dahulu untuk menyimpan. Kami rasa sudah cukup, yang lainnya sudah terisi dan sudah dijawab juga semua pertanyaan yang ada. Berikutnya Bapak Ibu coba kita centang untuk melakukan percobaan bayar dan lapor. Kita klik bayar dan lapor setelah mencentang pernyataan. Bapak Ibu coba kita ulangi, jika tadi terjadi gagal ataupun yang lainnya silahkan cek kembali isian dan lampirannya. Namun jika dirasa lampirannya sudah benar, coba dimuat ulang atau di refresh saja. Takutnya cuma error atau gangguan saja. Ini coba kita ulangi lagi. Klik bayar dan lapor. Oke, berhasil Bapak Ibu. Tadi cuma error saja, gangguan. Jadi artinya jika sudah berhasil seperti ini, semua isian yang kita isi kemungkinan benar. Hingga klik tutup untuk melanjutkan. Berikutnya Bapak Ibu, kita klik tanda tangan dokumen. Di sini kami contohkan penyedia penandatangannya, kode otorisasi DJP saja. Kita pilih, masukkan nanti kata sandi penandatangan Bapak Ibu. Jika sudah terisi otomatis seperti ini, tinggal klik konfirmasi tanda tangan. Namun jika belum terisi otomatis, silakan isikan manual untuk password pas perase Bapak Ibu. Tinggal klik konfirmasi tanda tangan. Mohon maaf, ini tidak kami lanjutkan Bapak Ibu, karena ini sifatnya simulasi, nanti akan terkirim. Jika kita klik konfirmasi tanda tangan, akan masuk ke bagian SPT yang sudah terkirim. Di sini kami contohkan Bapak Ibu cukup sampai di sini. Ini kami tutup saja. Nanti setelah dilanjutkan jika sudah benar, ini kami tutup. Untuk mencek nantinya Bapak Ibu masuk ke bagian di sini surat pemerintahan SPT. Jika sudah terkirim, SPT dilaporkan. Yang ini Bapak Ibu akan masuk lewatnya ke bagian di sini. Untuk yang statusnya masih konsep, tentunya masih di sini. Silakan disesuaikan lagi jika statusnya masih konsep. Ataupun nantinya jika Bapak Ibu ada pembetulan setelah mengirim, ingin dikoreksi atau pembetulan, tinggal buat konsep SPT yang baru. Seperti SPT pada DJP online tahun-tahun sebelumnya. Kira-kira seperti itu saja Bapak Ibu kami sampaikan kesempatan singkat dan cepat kali ini. Mohon maaf jika penjelasannya ada yang kurang jelas ataupun kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Inti dari segala inti kita sudahi dan ucapan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.